saya pernah dengar nasihat bang dari guru saya. Kalau bukan diri kita yang berubah, siapa lagi? Karena kita ini udah dewasa kan. Jadi kalau bukan diri kita yang berubah, siapa lagi? Jadi saya dari situ mengambil motivasi. Jadi kita harus tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita. Dari situlah nanti pelan-pelan nanti Allah akan memberikan kita hidayah dan jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ruang Sayuti, lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita berjumpa di ruangan ngobrol santai ini ya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah menjumpakan saya dengan seorang calon ulama kita di Batam. Amin, insyaallah. Amin amin ya robbal alamin. Beliau adalah calon ustadz. Beliau nggak mau dibilang ustadz, tapi insyaallah beliau suatu saat akan menjadi seorang ustadz. Ya. Nama beliau Zaki Ahmad Fakih Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga perbincangan kita malam hari ini kita mampu mengambil hikmah-hikmah dari pengalaman-pengalaman beliau selama berada di Batam dan apa saja kiprah beliau yang telah beliau lakukan sebagai seorang santri dan sekaligus juga sebagai seorang pengajar di Batam ini. Ustaz Zaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada malam hari ini. Mungkin Ustaz Zaki mempunyai kesibukan di malam hari ini, tapi menyempatkan waktunya untuk kita duduk, malahan kita ajak juga beliau ini duduk di kafe. Yang seorang ustadz yang biasanya kadang anti ya untuk duduk di kafe, kadang ya, tapi beliau ini cukup moderat lah ya. Ustaz Zaki, mungkin teman-teman di luar sana sebagian sudah pernah tahu Ustaz Zaki, terutama yang berada di Batam ya, karena beberapa kali itu tampil sebagai qori di acara-acara MTQ dan juga waktu bulan puasa di salah satu masjid yang besar lah di Batam ini ya. Beliau ini dinobatkan sebagai imam Ramadan di situ. Dan untuk acara-acara perusahaan, acara-acara pemerintahan, beliau juga sering untuk memimpin doa dan baca Al-Quran. Nah, perjalanan Ustadz Zaki nih sehingga sampai ke Batam ini, gimana ceritanya kok sampai ke Batam? Kabarnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Baik, diceritain sedikit Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Fakih Ismail ya bang. Udah kenal kayaknya. Jadi perjalanan dari Sulawesi itu dari 2014. 2014 kemudian berangkat ke Batam. Pertengahan 2014 lah di Batam nih. Nah, kemudian dari 2014 sampai 2019 di Pondok. Di Pondok di Batam. Jadi Batam. Dari Sulawesi ke Batamnya itu memang tujuannya masuk pondok ya. Masuk pondok. Lain daripada yang lain-lainnya kan banyak yang merantau nih ke Batam cari kerja. Ini malah mondok ke Batam. Ya. Jadi alhamdulillah salah satu om saya yang manggil ke Batam nih, salah satu direktur dulu di pondok itu. Pondok Baitul Hikmah namanya. Tahfiz, khusus tahfiz. Jadi beliau dulu di situ direktur. Jadi saya dipanggil untuk ke Batam untuk menghafal Al-Quran. Sampai Batam langsung masuk rumah tahfiz. Baitul Hikmah Sukajadi ya. Sukajadi, betul. Itu pada umur dari umur 9 tahun Bang. Dari umur 9 tahun. Sekarang Ustaz Zaki umur berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Tapi jauh masih muda ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan hafalan itu di dalam beberapa tahun. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau setoran hafalan 30 juz itu udah pernah, cuman kalau mungkin belum sih Bang. Kalau mungkin 30 juz itu belum. Apa sih Ustaz halangan dan rintangan ketika kita menghafal supaya murojaahnya kah atau niatnya kah dan segala macamnya, karena banyak orang-orang yang gagal di setengah jalan. Apa sih suka dukanya gitu dalam belajar tahfiz? Baik, jadi dalam menghafal Quran itu memang banyak suka dan dukanya Bang. Jadi sukanya itu karena kita berkumpul dengan kawan-kawan kita, makan bareng dan main bareng gitu.
Dan dukanya ini banyak santri-santri yang gagal di tengah jalan karena mereka sudah tidak kuat lagi untuk menghafal karena banyak tantangan juga. Nah, mulai dari nafsunya, mulai dari malasnya. Jadi orang yang bisa menghafal Quran itu karena keinginannya dan dia paksa dirinya untuk menghafal. Memang landasan utama itu niat ya. Niat, betul. Adapun distraksi setelah itu HP kah, sosial media, itu tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya bang. Tapi itu yang sangat sulit. Nah itu yang sangat sulit bang. Tak banyak orang yang berhasil bertahan ya. Ah betul, bisa. Tapi alhamdulillah Allah memilih beliau sebagai salah satu orang yang terpilih di sini. Alhamdulillah. Insya Allah, doakan aja. Amin amin, sama kami juga Amin, doakan. Insya Allah. Sekarang apa kegiatan Ustaz? Selain nyantri juga masih sekarang. Alhamdulillah masih nyantri juga. Di sela-sela itu apa kegiatan sekarang? Alhamdulillah di sekarang ini ngajar tahfiz juga bang. Ngajar tahfiz Ngajar juga. tahfiz Al-Quran, ngajar santri-santri juga. Di rumah tahfiz mana? Di rumah tahfiz Yayasan BSC, Yayasan BSC yang Berkah Sukses Cendekia. yayasan. Kayaknya BSC udah nggak lain lagi ya kedengannya. Betul bang. Udah familiar di telinga orang Batam karena ya BSC. di Ya. Batam ini ada 14 cabang. Udah Yayasan BSC ini. BSC. Dan Ustaz salah satu pengajar di situ. Alhamdulillah. Sudah sejak berapa lama Ustaz? Alhamdulillah di Yayasan BSC ngajar udah 5 tahun bang. Dari 2020, Berarti dari umur 14 tahun. dari 14 tahun. Dari umur 14 tahun beliau sudah menjadi guru. Alhamdulillah. Ini yang mesti kita pertanyakan lagi kepada diri kita, dan saya sendiri pun merasa malu. Sudah jadi apa kita waktu di umur 14 tahun itu? Dan beliau sudah menjadi seorang guru, seorang pelajar, pengajar taktis, dan mudah-mudahan dengan berjumpa beliau ini ikut mengalir keberkahan-keberkahan itu kepada kita. Amin, Allahumma amin. Ustaz, kabarnya Ustadz lolos sebagai satu-satunya orang Batam untuk mondok di Yayasan Musyawarah. Rumah Quran, musyawarah. Quran Musyawarah Jakarta. Alhamdulillah. Jadi pas itu saya mendaftar di bulan Februari 2024 lalu bang. Nah, jadi daftar dan pengumuman seleksinya itu baru bulan ini. Oh, Jadi mungkin ada sekitar ratusan orang lebih yang daftar lah. Ratusan cuma orang lebih yang kuota daftar. sedikit, Ya, kuotanya cuma sedikit. kotanya cuma sedikit. Jadi 100 orang lah bang yang daftar kan. Iya, iya. Kemudian yang lulus berkas tuh hanya 54 orang, termasuk saya. Masya Allah. 54 orang. Kemudian dari 54 orang itu diseleksi wawancara lagi. Ah, Yang lulus hanya 40 orang. Kemudian tes wawancara selanjutnya yang lulus hanya 20 orang, termasuk 20 saya. orang. Alhamdulillah. Dan itulah yang diterima. Dan itu yang akan berangkat insya Allah. di awal Juli ya. Awal Juli insya Allah. Ya, mudah-mudahan keberkahan Amin, selalu amin, mengiringi Rabbal Ustaz Zaki. Itu musyawarah yang digandrungi sama, yang dibina sama Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz kita. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu sebagai ketuanya lah di sana, kayak ketua yayasannya lah. Dan semua donatur-donaturnya itu para artis ya. Nah, jadi donatur-donatur itu para artis-artis hijrah bang. Para artis hijrah yang kita kenal di situ, Tengku Wisnu, Arif Wisnu, Untung, Dimas Dimas Seto. Seto, dan banyak yang lainnya. Banyak yang lain juga, Banyak Bang. yang lain. Nanti berjumpa lah dengan para artis Amin, dan juga amin. ustaz-ustaz yang besar Insya Allah. ya. Doakan dan semoga setelah dari ini bisa lanjut pendidikan lagi di luar negeri, di kota Nabi SAW. Masya Allah, ke Madinah. Madinah insya Allah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kami juga ya paling tidak walaupun untuk sekolah ya mungkin tidak secara administrasi mungkin tidak bisa lagi ke sana. Ya mudah-mudahan Allah memanggil kami juga ke sana untuk umroh Semoga atau bisa umroh dan berhaji. Amin. Nah, apa sih Ustaz, kiat-kiat sehingga kemarin kan itu sebuah persaingan yang cukup ketat ya, sengit kayak gitu. Apa sih kiatnya kemarin? Apakah memang dengan niat yang besar sehingga lolos tuh ke musyawarah ini? Jadi saya memang punya niat untuk melanjutkan dan memutingkan lagi hafalan saya ini bang, yang masih kurang matang lah. Jadi saya punya niat dan terus berdoa dalam sholat, dan itu tidak selalu lupa tuh, harus dilakukan terus. Alhamdulillah diterima lah berkat doa tadi dan ini niat. Nah,
Kami salah satu juga yang termasuk yang melihat juga Ustadz Zaki ini di umur beliau yang 18 tahun, tetapi jauh melampaui umurnya dengan sifat yang dewasa, karakter yang sangat dewasa begitu. Saya rasa juga mungkin itu pengaruh dari keilmuan Al-Quran yang dihafal ya Ustaz. Ya. Boleh dibagi nggak Ustaz? Apa saja sih keberkahan-keberkahan yang Ustaz rasakan selama belajar mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran ini Ustaz? Jadi saya di pondok tuh Bang dulu, saya itu termasuk santri yang paling degil. Paling degil. Jadi paling degil, bisa-bisa dipanggil paling nakal lah dulu Bang di pondok tuh. Waktu awal-awal sampai di Batam? Awal-awal di Batam, pondok, sampai lulus tuh Bang. Saya degil terus tuh. Ketika saya udah dijadikan guru di salah satu yayasan, jadi pengajar. Di situ saya mulai sering-sering baca buku, sering baca Al-Quran dan artinya kan, dan mengamalkan, dan sering juga dengar-dengar ceramah. Dari situlah sifat berubah. Alhamdulillah akhirnya bisa berubah sifat. Pertama, degil itu biasanya cenderung dengan orang-orang yang jenius. Betul. Kebanyakan orang-orang yang degil di masa kecilnya itu kawan-kawan yang pintar dengan matematikanya, pintar dengan pelajar-pelajarannya di sekolah gitu kan. Itu juga salah satu sifat yang kelihatannya negatif, tapi padahal orang-orang itu cerdas kan. Dan yang kedua, Ustadz Zaki yang Ustadz bilangkan tadi, rupanya memang ilmu itu merubah karakter kita ya. Setelah banyak membaca buku, menerjemahkan Al-Quran, dan diberi juga tanggung jawab di situ kan. Dan itulah yang merubah karakter yang tadinya degil menjadi seorang yang ya sangat dewasa seperti sekarang ini. Alhamdulillah Bang. Ustaz Zaki, di era sekarang ini apalagi kita di Batam, kepedulian terhadap ilmu agama, apalagi terhadap Al-Quran, kalau anak-anak mungkin bisa diatur sama orang tuanya, diarahkan untuk sekolah sama orang tuanya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah dewasa, yang mereka memilih jalannya sendiri, dari remaja, dewasa, memilih sekolahnya sendiri, dan apalagi orang-orang dewasa yang mungkin tidak ada lagi yang mengatur dirinya selain kesadaran dia sendiri. Apa kira-kira yang tips dan nasihat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada jalan-jalan yang baik? Jadi saya pernah dengar nasihat Bang dari guru saya. Kalau bukan diri kita yang berubah, siapa lagi? Karena kita ini udah dewasa kan. Jadi kalau bukan diri kita yang berubah, siapa lagi? Jadi saya dari situ mengambil motivasi. Jadi kita harus tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita. Dari situlah nanti pelan-pelan nanti Allah akan memberikan kita hidayah dan jalan yang lurus lah, jalan menuju yang lurus, jalan yang lurus. Jadi mungkin para anak-anak atau yang udah dewasa yang masih memilih jalan yang bengkok, mungkin dia belum tahu nanti masa depannya gimana nanti jadinya. Gitu aja. Di satu sisi kami harus menyatakan iri sama Ustaz. Karena mengapa Ustaz? Ini koreksi saya kalau salah mengucapkan hadis ini ya. Rasulullah bilang khairun nas anfa'ukum binnas, dan satu lagi khairun nas yang mengajarkan Al-Quran, yang belajarkan apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itulah astagfirullah. Nah, jadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan alhamdulillah Ustaz sudah melakukan itu sebagai pengajar, dan juga tadi yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan tidak semua orang bisa menempuh jalan itu. Terutama kami ini yang sudah sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaan. Sebenarnya tidak ada waktu untuk itu, tapi minimnya akses pengetahuan kami tentang di mana harus belajar, minimnya komunitas, minimnya pergaulan, dan sibuknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kadang kita juga sudah capek di sela-sela pekerjaan. Apa seharusnya yang bisa membuat kita orang-orang yang sibuk ini supaya tetap belajar dengan agama? Jadi di dalam Islam itu tidak ada kata terlambat lah untuk belajar Islam. Jadi terus memperdalam diri, karena Allah
Allah menghidupkan kita ini hanya untuk diperintahkan beribadah. Jadi Allah berfirman tuh di surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Jadi artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi kita diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas. Di apapun yang kita lakukan, kerjakanlah dengan ikhlas. Dan melaksanakan agamanya semata. Jadi kita laksanakan agama kita ini semata. Jadi laksanakan agama kita ini. Jadi kemudian laksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, laksanakan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi kata Allah, agama Islam ini yang lurus. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Karena Allah menciptakan kita ini hanya untuk beribadah dan ikhlas. Nah, tadi bicara tentang ilmu nih Ustaz. Kan untuk belajar itu Rasulullah juga mengajarkan utlubul ilmi ya. Ilalahdi minal mahdi ilalahdi ya. Nah, koreksi kalau salah Ustaz. Betul kayaknya. Nah, kalau kira-kira gitu kan, karena juga saya juga pernah mendengar ada dari orang bijak lah mungkin ya, bahwasanya ilmu itu semakin ditambah akan mengangkat kemuliaan kita ya. Dan disitulah kita akan menjadi mulia. Dan tadi saya juga tertarik dari Ustaz bilang tadi, timbulnya kedewasaan itu setelah banyak membaca buku, mempelajari buku. Nah, teman-teman yang nonton di Ruang Sayuti ini Ustaz, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang cinta juga terhadap ilmu. Kebanyakan mereka yang menghabiskan hari-harinya, waktu luangnya dengan buku. Alhamdulillah. Kira-kira buku apa yang rekomendasi dari Ustadz untuk teman-teman yang mungkin belum baca nih buku ini? Kalau tergantung sih bang bukunya. Buku apa aja nih? Untuk agama atau gimana nih? Iya, boleh jadi buku agama atau buku umum juga boleh. Yang penting ya meng-increase ya, meng-improve diri kita. Kalau kita ingin kalau membaca hadis ya bang, untuk memperdalam hadis, itu ada namanya Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Jadi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Oh, Itu kalau misalnya mau memperdalam Al-Quran, ada namanya At-Tibyan. At-Tibyan, ya. Ada juga bukunya Syekh Ahmad Al-Misri dari Mesir. Judulnya itu Kemuliaan Ahlul Quran. Kemuliaan Ahlul Quran. Ahlul Quran. Jadi kalau mau baca buku yang besar-besar kayak Riyadhus Shalihin atau apa lagi banyak lah, itu saya belum pernah. Tetapi itu setelah kita mempelajari buku-buku cukup berefek terhadap keseharian kita ya Ustaz ya. Adalah motivasi di dalam buku itu untuk merubah diri. Ustaz, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita bahas, tapi saya mengingat juga waktu yang sudah malam, Ustaz yang mau sudah pulang. Sepatah dua patah closing statement, nasihat bagi para anak-anak muda yang di luar sana, atau juga untuk saya yang sedang di depan Ustaz ini juga perlu diberi nasihat sebenarnya. Tafadhol Ustaz. Baik, jadi untuk para anak muda yang menghafal Quran, teruslah berjuang, jangan pernah putus asa, karena di balik itu ada kunci kesuksesan. Jadi saya pernah mendengar kata-kata yang mulia nih. Jadi, penghafal Quran tuh ibarat dengan aktor film. Ya. Jadi Allah itu sebagai sutradara dan penghafal Quran lah yang aktor-aktornya. Masya Allah. Itulah. Mungkin cukup ya. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ilmu yang sudah dibagikan, atas nasihat-nasihat yang ini juga bukan hanya bermanfaat rasanya bagi teman-teman yang di luar sana, tetapi semoga juga ini bisa mengaplikasikan kepada diri saya sendiri. Teman-teman, semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hikmah yang bisa diambil dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma hamna bil Qur'an.